Ya. Jadi tindakan-tindakan verbal Oke. atau tindakan-tindakan yang tidak bersentuhan dengan fisik tapi punya intensi ke arah seksual, Oke. itu termasuk kekerasan seksual. Revenge porn kali ya? Bisa jadi. Oke. Ini kan lagi rame. Lagi rame. Revenge porn. Oke. Terus? Atau juga seandainya orang itu loh, verbal kan non fisik tuh. Ya, Ya betul, kan? betul. Maksudnya menggoda, Ya, tapi ya. sebenarnya di situ ada mengobjektifikasi perempuan Betul. sebagai objek seksual gitu ya. Ya. Sekarang Itu diatur. sering-sering. Itu, Oke. itu sekarang diatur. Non fisik ya. Non fisik. Terus pelecehan seksual fisik. Fisik itu udah jelas lah ya, pelecehan Oke, seksual itu secara jelas. fisik itu. Pelecehan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi. Nah, ya. Pemaksaan perkawinan adalah kekerasan seksual. Oke. Penyiksaan seksual jelas lah ya. Penyiksaan Ya. seksual jelas. Eksploitasi seksual ya. Jelas. Perbudakan seksual yes. Ah. Seksual berbasis elektronik. Nah, ini dia. Yang KUHP muncul, internet belum ada. Oh iya, zaman dulu belum ada ya, Belum ada kapotronya internet. jauh. Iya. Jadi Oke. berbagai macam tindakan kekerasan seksual yang basisnya adalah elektronik, Elektronik. penyebaran dan macam-macam, sekarang sudah diatur dengan jelas itu adalah bagian dari kekerasan seksual. Mungkin Dan dengan ini sebenarnya nanti bisa bisa disangkakan pasal berlapis nih. Oh iya, Ya kan? benar, KUHP benar, kena, benar. ITE bisa kena, ini kena juga, syukurin. Iya. KDRT, undang Oh iya, perkawinan bisa kena perkawinan bisa juga. kena Ya, juga. jadi berlapis nih. Ada 10 hal yang kita harus tahu kenapa undang-undang ini menjadi penting. Kenapa tuh? Ya kan? Kita punya catatannya nih, Sin. Hmm. Setiap perilaku, nah ini penting nih. Setiap perilaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual. Perilaku loh. Setiap perilaku Ah. pelecehan seksual adalah kekerasan seksual. Apa saja yang dimaksud? Apa Lihat tuh? di situ jelas banget tuh. Tindakan ini pasal 4 ya, 1. Setiap orang yang melakukan tindakan non fisik, tadi dia non fisik ya. Apa sih non fisik itu? Berupa isyarat. Gitu. Iya, sweet. Nah, atau tulisan. Ah, Gue ngirim sesuatu yang Iya, isinya ternyata iya, melecehkan isinya lu gitu cabul, kan, ah. ya, cabul. Atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, itu termasuk sebagai pelecehan seksual non fisik. hukumannya paling lama penjara 9 bulan dan atau pidana denda 10 juta. Jadi sesuatu yang dulu Hati-hati dianggap ya, sebagai ya. lumrah, goda-godain orang, Sweet-sweetin. ngasih isyarat, ngasih Ah. tulisan macam-macam, orang yang nggak suka sekarang bisa lapor polisi. Polisinya sekarang PR-nya ya. Ayo polisi terima Ah. nggak lo? Ini Oh. udah ada undang-undangnya nih. Iya, dan polisi nggak bisa nolak tuh. Nggak bisa nolak kan? Udah ada undang-undangnya. Udah ada undang-undangnya. Nah, Balas dendam, Balas dendam pornografi. Ya. Kadang-kadang kalau udah putus langsung aku punya fotomu nih. Ah. Aku sebarin ke Twitter, aku sebarin ke Facebook. Sekarang no way. Hati-hati, ada undang-undang yang baru bisa kena pasal berlapis. Jika ada pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual bisa dikenai denda dan pidana. Pasal 6. 9 tahun denda 200 juta. Pemaksaan perkawinan juga bisa dikenai tindak pidana sebagai kekerasan seksual. Pasal 10 ayat gitu. 1. 9 tahun atau denda paling banyak 200 juta. Loh. Nah, sekarang Undang-undang ini mengatur kalau ada pelaku yang melakukan itu, bulak rafanya dilepas. diumumin Diumumin nih nih orangnya. nih. Gitu. Kenapa pengumuman ini penting? Supaya masyarakat tahu Orang ini adalah si predator atau predator. pelaku kekerasan Pelaku seksual. kekerasan. Sekarang kalau korporasi menghalang-halangi penuntasan kasus kekerasan seksual ada hukumannya. Ada hukuman di sini. Ada Itu nomor hukumannya. 6 itu, ya kan? Korporasi yang melakukan TPKS. Nah, Pasal 13 dendanya 200 juta sampai 2 miliar. Ya, yang keenam adalah itu dia korporasi ya. Kalau sebelumnya kan tindak pidana menyangkut individu ya. Ya. Sekarang ya ini organisasi perusahaan yang berada di situ ya termasuk yang lo sebut tadi tuh. Nice. Baca nomor 7 Sin. Keterangan saksi atau korban dan satu alat bukti sudah cukup untuk menentukan terdakwa. Tapi sekarang bisa jadi alat bukti yang keterangan menentukan terdakwa. keterangan korban Ya. dan satu alat bukti sudah bisa. Sudah bisa. Ha-ha. Cukup. Wah, alat bukti lain berupa informasi elektronik, aman lewat WhatsApp, SMS, Ya. Twitter, DM, Itu udah Instagram. bisa jadi bukti. Bisa jadi bukti. Hati-hati. Kan? Dan 10 yang teman-teman harus tahu juga. Ini dia. Tidak ada restoratif justice, gak ada. Jadi yang paling penting juga yang nomor 10 tidak ada jalan damai. Gak ada jalan damai. Biasanya Nggak ada. kasus-kasus kekerasan seksual itu udah damai lah gitu ya. Lu Keluargaan, mau apa, kekeluargaan. kekeluargaan Betul. ini nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada. Jadi ketika terjadi kasus ini, Pidana. polisi harus menyelesaikan secara hukum. Oh, dengan adanya undang-undang TPKS yang disahkan
tanggal 12 ya. Kemarin tanggal 12. Hadiah buat masyarakat Indonesia dan terutama kepada perempuan dan anak yang paling banyak mengalami kekerasan seksual. Oke.